Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Ya, seperti biasanya, Evan Jaya akan melanjutkan lagi bagian part 2, yaitu untuk orang yang bersio anjing, bersio kerbau, dan bersio kelinci ya. Kita akan melihat bentuk-bentuk gambaran itu 12 sio itu gimana, dan tindakan apa yang akan diambil selama 1 bulan ke depan di bulan Maret. Ya, jadi kita akan melihat apa yang akan dicapai nantinya dan apa yang akan dirasakan, karena di sini banyak yang tidak merasakan bahwa gambaran seperti apa yang akan dibawa sebuah perubahan gitu ya. Jadi banyak yang saya jelaskan mengenai pencerahan aura, tapi kalian tidak mengerti apa yang namanya sebuah pencerahan. Aura bentuk seperti apa? Aura itu adalah bentuk sebuah cakra ya, cakra jiwa. Cakra jiwa itu semua bergantung dari roh sejati ya, berasal dari berbagai roh yang akan kita temui gitu ya. Nah, jadi di dalam diri kita itu pasti akan terdapat sebuah kecerdasan, kepintaran ataupun dalam menyikapi segala sesuatunya ya. Karena itu semuanya itu pasti akan diberikan sebuah bentuk gambaran, bentuk-bentuknya bagaimana akan dibawa sebuah hasil yang baik ya. Teman-teman semuanya, kembali saya akan katakan bahwa untuk mengenai background itu tidak ada sangkut pautnya ataupun hanya sebagai bentuk formalitas saja ya. Untuk orang yang bentuk gambaran 12 sio, karena Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan orang yang ber-12 sio maupun 12 zodiak ya. Nah, jadi ini hanya sebagai formalitas saja, jadi tidak ada pengaruhnya dalam bentuk penerawan saya dari Bunda Ratu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan sio yang pertama, yaitu kita akan bacakan sio anjing ya. Kita akan buka. Ini yang saya lihat dalam diri kamu untuk orang yang bersio anjing. Kalau yang saya lihat di sini, untuk memantapkan diri kamu itu ya, kalau bisa kamu slow ya, kamu slow down gitu ya. Kamu jangan terlalu terpaut ataupun terpancing ataupun gampang terpengaruh oleh situasi kondisi lingkungan kehidupan kamu. Jadi kamu harus ada namanya improving health ya. Jadi keseimbangan hidup kamu kamu harus bisa lebih menenangkan diri kamu, jernih dan lebih nyaman terhadap diri kamu. Apa yang akan kamu capai nantinya ini sangat bisa memberikan sebuah dorongan tujuan ke arah yang benar ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus ada step by step ya. Kamu harus bisa melakukan sesuatunya itu dengan pelan tapi pasti. Pelan tapi ada maksud dan tujuan tertentu, ada sebuah hasil dan tujuan yang baik. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan itu semua bisa memberikan sebuah sisi baiknya, asalkan kamu bisa lebih menilai, menyikapi, bersabar dalam memberikan sebuah harapan. Yang bagaimana dirinya kamu itu harus bisa terkontrol dalam sesuatu situasi kondisi yang baik. Penjernihan dalam jiwa kamu itulah nantinya akan membawa sebuah perubahan jika kamu bisa pelan-pelan menjalankan sebuah bisnis ataupun usaha ya. Dalam diri kamu itu yang saya lihat tidak ada sebuah bentuk sesuatu yang dibawa sebuah sisi negatif ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu hasilkan itu sebenarnya bisa memberikan dampak hasil yang baik, memberikan dampak hasil yang lebih memuaskan, tapi dalam diri kamu itu sesuatu yang diberikan sebuah gambaran itu harus benar-benar bisa dibina ataupun mendapatkan sebuah sisi positifnya. Introspeksi diri kamu itu bagaimana akan kamu jalankan nantinya itu akan sangat berpengaruh sekali. Jadi dalam diri kamu, hati, pikiran, jiwa kamu itu harus bisa lebih banyak menyatu dan jangan selalu berpikiran negatif ya. Tetap lakukan yang terbaik ya, karena dari dalam diri jiwa kamu, apa yang akan kamu rasakan tidak memberikan sebuah dampak positif. Jiwa kamu seperti apa ya, kamu harus bisa mulai bersikap tegas, berwibawa, bijaksana ya. Dalam menyikapi segala sesuatunya itu yang paling pentingnya tuh bersikap tegas, disiplin, dan bagaimana kamu jalankan
Di sini pasti nanti akan mendapatkan sebuah wahyu, sebuah berkat yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan, ya. Di dalam diri jiwa kamu tidak ada mendasari bahwa diri kamu tuh lengah, putus asa ataupun menyerah dalam segala hal apapun. Tapi di dalam diri jiwa kamu, apa yang kamu lakukan itu akan mendapatkan sisi baiknya, sisi positifnya jika kamu lebih banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Nanti di sini segala sesuatunya akan diberikan sebuah wahyu, berkat yang melimpah jika kamu mau bersabar dan memberikan yang terbaik dalam diri kamu. Hidup kamu lebih banyak disiplin, sisihkan ataupun jauhilah semua sisi negatifnya, supaya apa yang akan kamu lakukan nantinya bisa bisa lebih banyak berpikir positif, memberikan sebuah kekuatan diri jiwa kamu seperti apa yang akan kamu capai. Jadi apa yang kamu rasakan itu semua akan diberikan kepada kamu jika kamu bisa lebih menyikapi, ada sebuah rasa tanggung jawab dan sebuah pemikiran yang bagaimana akan kamu dapatkan. Apa yang akan kamu capai itu semuanya tuh tidak akan kamu berikan bahwa semuanya tuh akan baik-baik saja. Tetapi kamu akan lakukan itu semuanya tuh dengan penuh kesiapan diri, ya, tidak perlu secepatnya ataupun terburu-buru dalam menyikapi sesuatu. Apa yang kamu risaukan, apa yang kamu capaikan itu semua tidak akan bisa berdampak sisi negatif, ya. Jadi untuk kamu orang show anjing, untuk masuk di tahun show macan sangat bagus sekali bentuk gambarannya. Cuman saja kamu jangan bersikap goyah, ya. Itu harus nampak sebagai pencerahan aura, ya. Karena lagi-lagi pasti kalian pasti selalu merasa bahwa lagi-lagi disuruh pencerahan aura, lagi-lagi pencerahan aura. Saya nggak ngerti namanya pencerahan aura, gitu kan. Nah, jadi bentuk gambaran seperti apa? Ini saya sudah menjelaskan bahwa aura kamu tidak bagus, ya. Nah, jadi kamu jangan selalu terpaku dalam segala hal yang tidak baik. Kamu selalu merasa bahwa kamu tidak oke. Kamu selalu merasa bahwa kamu tidak mendapatkan segala sisi baiknya, sehingga kamu itu selalu begitu-gitu saja, gitu ya. Karena di bulan Maret ini untuk orang show anjing bentuk gambaran itu tidak perlu terlalu menggebu-gebu. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, ya lakukanlah dengan secara sebaik mungkin. Jangan mengikuti orang lain, hanya mengikuti ambisi dan nafsu saja. Orang lain melakukan yang terbaik, kenapa kamu nggak bisa? Hanya saja dalam sebuah perjalanan dan sebuah tindakan yang real itu sangat berbeda, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bentuk pemikiran orang itu, ya, itu seperti dalam bentuk penjumlahan, ya, ataupun bentuk pengurangan. Kalau kita memberikan sebuah hakikat dalam sebuah kehidupan, apa yang kita jalankan, pasti jawabannya selalu yang paling utama, gitu ya. Nah, seperti saya katakan tadi gini, kamu selalu merasa bahwa kamu melihat hasil yang dilakukan oleh orang yang baik, ya, maksudnya orang yang bisa punya prestasi. Misalnya 5 tambah 3 adalah 8, gitu ya. Tetapi masih ada banyak jalan yang bisa dilakukan supaya untuk bisa mendapatkan hasil 8, gitu ya. Misalnya kamu melihat teman kamu 5 tambah 3 8, dan kan dia bisa mendapatkan hasil 8 dengan cara apa yang dia ambil, gitu ya. Tapi di satu sisi kamu bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik, hasil yang sama dengan teman kamu, yaitu sama-sama dengan nilainya 8, ya. Teman kamu mengambil jalan 5 tambah 3. Kenapa kamu tidak bisa? Kamu bisa mengambil nilai angka 8 dengan nilai 4 ditambah 4. Bahkan 6 ditambah 2 atau 2 ditambah 6. Bahkan saja 8 ditambah 0. Atau saja 1 ditambah 7 sama dengan 8. Nah, teman-teman, untuk kamu orang show anjing, kalau bisa, jangan terpaku, jangan terpaut, ataupun terlalu mengikuti jejak teman kamu. Karena untuk mendapatkan hasil nilai yang sama, itu pasti akan memberikan yang terbaik. Jika kamu benar-benar berusaha, ya, dengan mendapatkan nilai nilai yang sama dengan orang lain. Nah, itu maksud saya, gitu ya. Jadi kehidupan kamu slow and steady, slow down, ya.
pelan dan lambat, tapi hasilnya pasti. Itu ya, itu yang saya lihat ya. Oke, kita akan melihat dari segi QCM, kita akan melihat untuk orang show anjing kita akan menjatuhkan 2 sumpit saja ya. Jadi 2 sumpit itu kita akan melihat sebenarnya apa sih yang akan kamu capai nantinya di bulan Maret ini. Kita akan melihat. Oke, satu lagi ya. Oke, kita akan ambil. Maaf ya, ini mungkin hasil ramalan agak terganggu, jadi saya masih ada rasa batuk-batuk, jadi tenggorokan gatal ya masih belum sembuh, jadi maklumin aja ya. Ini ada 2 sumpit, nomor 10 dan nomor 35 ya. Kita akan ambil dulu. Kita akan mengambil nomor 10 dan 35 ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya lihat arti menang dalam bahaya ya. Jadi arti menang dalam bahaya ini maksudnya kamu lakukan, kamu sikapi, kamu nilai apa yang kamu lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, jangan terburu-buru ataupun terlalu mengikuti ambisi ataupun nafsu. Karena apa yang kamu capai itu nantinya akan memberikan sebuah sisi yang tidak baik ya. Sehingga apa yang kamu lakukan itu kalau bisa lakukan dengan santai saja, tapi dengan tindakan yang real, tindakan yang nyata. Jangan kamu selalu merasa bahwa semuanya harus dilakukan dengan secepat mungkin, secepat kilat, dan kamu harus bisa segera mendapatkan sebuah hasil. Enggak. Karena untuk orang show macan ya, untuk kamu orang show anjing masuk di tahun show macan, tidak dibutuhkan sebuah kelincahan, gesit ataupun kecepatan. Yang penting untuk kamu orang show anjing bisa melakukan yang terbaik. Itulah yang paling penting ya. Nah, jadi terus yang kedua, yang nomor 35, seorang pendeta yang baik bertemu dengan raja. Ini maksudnya kamu bisa bertemu dengan dewa penolong. Nah, seorang pendeta yang baik bertemu dengan raja, maksudnya kamu bertemu dengan orang yang baik, bertemu dengan orang yang cukup bisa membantu kamu. Itu semua tergantung dari cara penilaian kamu, dari cara kamu tahap bekerja samanya bagaimana, dan kamu menilai kamu bisa bertemu dengan dia, apa yang kamu sikapi, apa yang kamu dapatkan dari dia gitu loh. Dia bisa memberikan kamu sebuah gambaran yang baik untuk bisa melakukan kehidupan kamu seperti apa. Yang saya lihat ya, bentuk gambaran seperti ini banyak mendapatkan sebuah perhatian, banyak mendapatkan sebuah sisi refleksi kehidupan. Jadi ada sebuah relaksasi, ada sebuah kehidupan, ada sebuah gambaran yang bagaimana akan kamu capai. Jadi kalau kamu akan selalu melakukan yang terbaik, akan mendapatkan apa yang akan kamu capai, itu nanti akan diberikan semuanya itu dengan penuh kebaikan ya. Jadi apa yang kamu rasakan itu nanti akan bisa kamu gapai. Kamu untuk orang show anjing udah cukup dimengerti ya. Di bulan Maret ini kamu bakal bertemu dengan orang yang baik, dewa penolong, orang yang bisa menghargai kamu, orang yang bisa membantu kamu dan memberikan sebuah penilaian. Tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi itu semua. Seperti saya katakan tadi, slow and steady, encourage. Jadi diri kamu harus ada sebuah kekuatan, keberanian dalam menyikapi segala sesuatunya. Bangkit dan bangun ya. Kamu harus hadapi sebuah masalah itu dengan baik. Tidak perlu telaten, tidak perlu terlalu cepat, asalkan kamu lakukan dengan sikap hasil yang baik ya. Oke, jadi kamu udah tahu arti menang dalam bahaya, seorang pendeta yang baik bertemu dengan raja. Jadi ini untuk kamu orang show anjing, itulah bentuk gambaran yang sangat bagus sekali. Jadi kamu lakukanlah dan sikapilah dengan penuh kebaikan. Apa yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah sisi positif ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan show yang selanjutnya, show kerbau ya. Kita lanjutkan dengan show kerbau.
bentuk gambaran ini yang saya lihat, kamu tidak ada mendapatkan sebuah dukungan ataupun sebuah dorongan yang baik ya. Untuk kamu, gambaran kamu show kerbau masuk di tahun show macan, tidak sebuah sisi positif, sisi baik yang kamu dapatkan. Terus yang kedua, dalam diri jiwa kamu ya, ini semua akan memberikan sebuah harapan yang baik jika kamu bisa berpikir lebih positif. Dalam diri kamu ya, jiwa kamu itu sebenarnya ingin bekerja lebih kuat, ingin bekerja lebih keras, tapi kamu tidak ada sebuah sisi positifnya dalam diri kamu. Kamu kurang ada dukungan, dorongan, masukan, doa, dan perhatian yang lebih dari keluargamu ataupun orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi. Sehingga apa yang kamu lakukan tidak memiliki sebuah harapan yang baik. Apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan tidak memberikan sebuah sisi positifnya. Dalam diri kamu tidak memberikan sebuah harapan, sebuah hakikat yang bagaimana akan kamu capai. Yang nanti ke depannya itu seperti apa, itu masih belum bisa tergambarkan apa yang tidak ada sesuatu yang diberikan. Di dalam diri jiwa kamu, kurang adanya sebuah sikap, kurang adanya sebuah prestasi jiwa kamu seperti apa. Ya, sehingga kurang adanya sebuah sikap bisa berjalannya sebuah bisnis. Ya, jadi dalam diri kamu lakukan yang terbaik, jalanilah apa yang bisa kamu capai. Jika kamu tidak mendapatkan sebuah dukungan ataupun sebuah dorongan arah yang baik, mulailah belajar mendekatkan diri pada Tuhanmu. Karena auramu tidak bagus dan kamu perlu ada sebuah pencerahan aura ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ada berkata bahwa pencerahan aura lagi, dan aura lagi. Sangat membosankan gitu ya. Jadi mungkin ada orang bilang hasil ramalan ini hanya bisa mengajak pencerahan aura saja gitu ya. Nah, jadi semua tergantung dalam diri kamu, percaya atau tidak. Karena diri kamu itu bisa kamu rasakan. Sesuai nggak dengan diri kamu, jati diri kamu tuh, sebenarnya diri kamu tuh seperti apa, dan sebenarnya diri kamu tuh seperti ini nggak gitu. Dan kenapa kamu selalu susah mendapatkan rezeki gitu kan. Makanya yang saya rasakan, yang saya lihat, itulah yang akan berdampak sebuah sisi negatifnya gitu. Jika kamu bisa melakukan pencerahan aura, kamu bisa merasakan apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan, itulah yang bisa kamu aturkan gitu ya. Jadi yang kamu rasakan itu di dalam diri kamu dalam beberapa minggu ke depan ya, kamu harus lebih banyak berdoa, dekatkan dirimu pada Tuhan, mintalah petunjuk, dan katakan ya dalam diri kamu untuk melakukan sebuah perubahan. Change in your life ya, harus ada sebuah movement, sebuah pergerakan kehidupan kamu bagaimana ya. Be assertive dalam diri kamu, jangan melakukan sesuatu yang salah. Sebenarnya dalam diri kamu itu ya, not have gone wrong gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang salah dalam diri kamu jika kamu mau melakukan sebuah perubahan. Jadi dalam diri kamu katakan ya untuk melakukan sebuah sisi baiknya. Jiwa kamu mintalah sama Tuhan petunjuk bagaimana kamu sikapi. Di dalam beberapa minggu ke depan, kamu pasti akan bisa disikapi dalam sebuah masalah yang tanpa kamu tahu, tanpa kamu lihat, apakah bagaimana akan kamu rasakan. Untuk kamu orang show kerbau, banyak melakukan sesuatu perubahan ya, tapi perubahannya itu entah taruh di mana gitu loh. Perubahannya entah mau di arah jalan kemana, sisi positifnya atau sisi negatifnya, ataupun kamu bisa mendapatkan sebuah sisi yang kurang bagus sehingga tidak ada dampak positifnya, sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu ya. Jiwa kamu seperti apa yang kamu rasakan, apa yang kamu gapai, tidak ada sesuatu yang diberikan bahwa kamu itu lebih fleksibel dalam merencanakan sesuatu harapan ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat untuk kamu orang show kerbau, banyak linglungnya, banyak putus asanya, banyak menyerahnya, dan banyak yang memberikan bahwa kamu itu tidak memberikan sisi baiknya, sehingga jiwa kamu terpaut dalam sebuah kebingungan dan tidak ada sesuatu yang diberikan sisi jeleknya ya. Jadi dalam diri jiwa kamu bagaimana kamu sikapi,
itulah yang nanti akan kamu dapatkan, ya. Oke, kita akan melihat dari sisi segi Qiu Qiang. Kita akan ambil Qiu Qiang, kita akan menjatuhkan hanya 2 sumpit saja. Sebenarnya apa yang kamu lakukan, apa yang harus sebaiknya kamu capai untuk mendapatkan sisi baik buruknya yang kamu lakukan untuk orang Syok Kerbau di tahun Syok Macan di bulan Maret, ya. Kita akan lihat. Oke, terjatuh lagi 1. Kita akan mengambil. Oke, sudah ada 2, ya. Yang satu adalah nomor 39 dan 16, ya. 39 dan 16. Kita akan melihat. Nah, 1, kalau yang saya lihat, ya, tuntutan gugatan hilang, ya. Yang saya lihat ada satunya lagi, kegelapan dari gugatan tuntutan. Nah, jadi kedua ini yang saya lihat, yang saya rasakan, ada kegelapan dari gugatan tuntutan gugatan hilang. Nah, artinya, maksud saya, kamu orang Syok Kerbau, jangan ada terlalu banyak menuntut. Jalankan apa yang seharusnya bisa kamu jalankan. Apa yang kamu hasilkan, itulah yang akan kamu capai. Itulah yang akan kamu dapatkan segala sisi baiknya. Yang bagaimana akan kamu risaukan, itu nanti tidak akan berdampak sisi baiknya, ya. Positif kamu seperti apa? Ada gugatan, ada tuntutan, kalau bisa dihilangkan. Lebih banyak menerima daripada penolakan, ya. Jiwa kamu seperti apa? Jangan menciptakan sisi energi negatif jika tidak mau dirugikan, ya. Jadi artinya tuntutan, gugatan harus hilang. Harus ada yang namanya pokok permasalahan, inti permasalahan kamu seperti apa. Dalam diri jiwa kamu, pelepasan jiwa, pelepasan batin kamu, pelepasan dalam sebuah masalah yang kamu tanggapi, yang kamu hasilkan. Sehingga apa yang kamu rasakan nantinya bisa memiliki sebuah sisi yang akan kamu gapai. Kedepannya bagaimana, itulah nanti akan kamu raih, itu, ya. Sebuah sisi positifnya, sisi baiknya nanti akan bisa membuahkan hasil jika kamu bisa lebih berekspresi atau mengekspresikan diri dalam sebuah perasaan. Di dalam diri jiwa kamu seperti apa, itulah yang akan menggambarkan sebuah bentuk gambaran di bulan Maret. Jadi lakukanlah yang lebih pantas dalam diri kamu, lakukanlah apa yang terbaik dalam diri jiwa kamu. Jangan selalu merasa bahwa banyak menuntut, banyak tuntutan, bahwa kamu akan berhasil. Bahkan itu sama sekali tidak. In your life, ya. Jadi dalam kehidupan kamu, lakukanlah yang terbaik. Tuntutlah dirimu daripada kamu menuntut orang lain. Jangan memasang kehendak jika kamu tidak bisa melakukan apa yang bisa kamu capai. Nah, itu semua berasal dari dalam diri kamu, ya. Jadi, kamu nggak usah terlalu banyak terpaut dalam sebuah kehidupan yang bagaimana nantinya akan kamu jalankan, karena segala sesuatunya itu pasti akan kamu berikan yang terbaik jika kamu semua berasal dalam diri kamu, jika bisa berpikir lebih positif dan lebih kuat ke depannya, ya. Jadi teman-teman udah cukup dipahami, ya. Bentuk gambaran seperti apa orang Syok Kerbau. Jangan terlalu banyak memaksa, jangan terlalu banyak menuntut, dan segala sesuatunya pasti akan membuahkan hasil jika kamu mau bersabar, dan semuanya itu akan berlalu dengan secepatnya, dengan sebaik mungkin, ya. Oke teman-teman, untuk orang Syok Kerbau udah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan
Show yang terakhir, show kelinci. Untuk kamu orang yang bershow kelinci, tidak ada sebuah pergerakan maju ataupun tidak ada sebuah pergerakan yang baik ya. Karena kenapa? Yang saya lihat tidak ada sebuah hal yang untuk mencapai sebuah sisi baiknya. Jadi bentuk gambaran yang positif dalam diri kamu orang show kelinci di bulan Maret masih belum ada sebuah nampak perubahan. Jadi di bulan 3 ini, di bulan Maret ini cukup bisa dibilang sangat nihil. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai untuk sebuah pergerakan sangat tidak mendapatkan sebuah sisi baiknya. Sehingga kamu lebih banyak bersabar ya. Jadi apa yang kamu capai masih belum ada sebuah perubahan yang cukup gemilang, cukup cemerlang. Tapi ingat, di bulan Maret ini cukup masa tenang. Jadi apa yang kamu dapatkan itu cukupkanlah diri kamu, puaskanlah dalam diri kamu. Jangan terlalu banyak memaksa dan jangan terlalu banyak berkeinginan yang besar. Apa yang kamu risaukan, apa yang kamu harapkan, itu pelan-pelan saja, karena semuanya itu nanti akan diberikan segala sesuatunya tanpa kamu minta ya. Jadi untuk kamu orang show kelinci, bentuk gambaran kamu itu lebih banyak bersabar dan cukup karena apa yang ada di dalam diri kamu, keinginan kamu seperti apa, dan itulah yang akan kamu capai dan akan kamu rasakan. Bagaimana bentuk hidup kamu, bagaimana bentuk dalam diri jiwa kamu, seperti apa yang akan kamu dapatkan ya. Diri jiwa kamu tidak mendapatkan sisi baiknya ataupun diri sisi yang bagaimana akan kamu capai, tapi semuanya itu akan diberikan kepada kamu jika kamu bisa lebih banyak belajar ikhlas, sabar, dan banyak menuntut semuanya itu dengan kewibawaan dan kebijaksanaan ya. Bentuk pemikiran kamu yang positif dan baik adanya. Oke, dan diri jiwa kamu ini nanti sepanjang tahun ini pasti ada banyak perubahan ya. Cuman kamu banyak bersabar, banyak berdoa dan mintalah sesuatu sama Tuhanmu. Jiwa kamu seperti apa nanti akan kamu bisa memberikan dampak positif. Di bulan Maret ini kamu mintalah, dekatkanlah dirimu dirimu pada Tuhan. Apa yang akan kamu capaikan itu nanti akan mendapatkan sebuah hasil seperti apa yang kamu bayangkan. Jadi dalam diri jiwa kamu, hati kamu, jiwa kamu lebih banyak terpaut dalam sebuah hubungan yang baik. Ciptakanlah sebuah sisi harmoni ya, keharmonisan, dan lakukan yang terbaik bagaimana apa yang kamu capai. Apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu bayangkan, semua berasal dari Tuhanmu ya. Jiwa kamu seperti apa, banyak minta petunjuk, karena sebuah dalam diri kamu sepanjang tahun ini pasti akan ada banyak perubahan. Cumannya ada satu waktu pasti akan masa tenang dan tidak ada sebuah perubahan yang cukup mencekam ataupun merugikan diri kamu sendiri. Jadi di bulan ini kamu cukupkanlah diri kamu, hargailah apa yang kamu dapatkan, dan apa yang kamu risaukan jangan terlalu lama, karena apapun itu semua pasti akan berlalu, hanya saja pada tempatnya ya. Oke, kita akan melihat dari sisi Xiuqiang, kita hanya akan memberikan menjatuhkan dua sumpit ya. Kita akan melihat apa sih yang terbaik dalam diri kamu untuk menjalankan bentuk gambaran kamu di bulan Maret untuk orang show kelinci ya. Kita akan melihat. Oke, sudah keluar dua. Yang satu nomor 7 dan 36 ya. Kita akan buka 7 dan 36. Nah, 7 dan 36 harus ada sebuah bentuk keyakinan terhadap orang lain, ya. Terus yang kedua, bentuk pencerahan aura, meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Nah, jadi di sini ini yang paling pokok utamanya tuh dalam inti pokok permasalahan
ini yang nanti akan kamu capai, ini berdasarkan bentuk sebuah keyakinan, bentuk sebuah kepercayaan, ya. Nah, jadi di dalam hidup kamu di bulan Maret ini, itulah yang akan kamu capai nantinya itu bentuk sebuah keyakinan, ya, kepercayaan, apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu dapatkan. Yakin bahwa kamu bisa memberikan yang terbaik ataupun menciptakan sebuah hubungan kerjasama yang bagus. Bentuk gambaran, ya, itulah yang paling pokok utamanya itu adalah pokok permasalahan yang baik. Ya, pokok permasalahan seperti apa itu nanti akan diberikan sebuah gambaran, ya, yang bagaimana nantinya akan diberikan sebuah sisi negatifnya, sisi positifnya dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapinya. Itu semua tergantung dari kamu ada rasa kepercayaan kepada orang lain. Inti pokok permasalahan itu adalah kepercayaan, keimanan, ya, keyakinan, dan rasa percaya diri yang kuat terhadap orang lain. Jadi apa yang kamu lakukan, itulah yang paling pentingnya itu adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan, percaya diri, dan keteguhan hati. Apa yang kamu lakukan, itulah yang akan diberikan, bahwa kamu tidak perlu banyak perubahan, meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Maksudnya, kamu tidak perlu ada banyak perubahan, kamu juga tidak perlu adanya banyak sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu, tapi kamu harus bisa meyakinkan, memberikan sebuah kepercayaan bahwa kamu baik-baik saja dan apa yang kamu lakukan bisa membuahkan hasil. Itu saja, ya, keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Itulah bentuk pedoman dalam hidup kamu. Ya, jangan membuat sebuah perubahan jika tidak ingin mendapatkan sebuah kerugian. Jangan membuat sebuah sikap, ya, yang tadinya bisa membuahkan hasil malah membuahkan jadi sebuah sisi yang tidak baik. Apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan nantinya akan sangat memberikan sebuah sisi baiknya dan diri jiwa kamu jika kamu bisa berpikir lebih logika ataupun berpikir lebih positif, berpikir jernih dan lebih banyak berpikir panjang, ya. Jadi apa yang kamu lakukan nantinya itu akan sangat bisa lebih berpengaruh dalam diri kamu, ya. Jiwa kamu seperti apa itu nanti akan diberikan sisi baiknya, ya. Melihat seseorang dengan sisi positif dan yakin bahwa kamu bisa melewati itu semua dengan sebaik-baiknya di bulan Maret ini, ya. Karena bulan Maret ini jangan ada banyak perubahan jika tidak mau dirugikan ataupun merugikan orang lain, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu orang bersio kelinci, baik dari orang sio anjing dan sio kerbau. Itu adalah sebuah bentuk gambaran dan tindakan apa yang akan kamu lakukan. Jika kamu bisa melakukan sesuatunya dengan baik, penuh dengan keyakinan, apa yang akan kamu capai nantinya, semuanya pasti akan membuahkan hasil yang maksimal jika kamu bisa berpikir lebih maju, berpikir positif dan jernih, berpikiran panjang dan lebih dewasa, ya, dalam menyikapi segala sesuatu harapan yang bagaimana akan kamu sikapi. Oke teman-teman, dalam segala perihal bentuk pencerahan aura, lakukanlah pencerahan aura jika kamu mau untuk lebih banyak memantapkan diri dalam hal jiwa dan sisi positif, sisi baiknya, ya. Oke, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Jangan lupa dicatat nomor WA saya di 0819 19635839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.